Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, ketemu lagi di channel Pak Dut. Di sini saya ingin memberi semacam spirit atau motivasi kepada Ananda semuanya, terutama yang sedang menjalani sekolah ya di masa pandemi ini ya. Jadi tidak bisa dipungkiri semua siapa saja, tidak hanya siswa tetapi juga guru dan masyarakat seluruh dunia bahkan itu merasakan dampak yang luar biasa dari adanya pandemi COVID-19 ini ya. Termasuk dalam hal ini karena kita di ruang sekolahan dalam proses belajar mengajar juga terpengaruh besar ya, terpengaruh sekali ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama bahwa marilah kita terima suasana kondisi seperti ini dengan menyikapinya sebaik-baiknya. Jangan kita malah kemudian merasa frustasi, putus asa, jangan ya. Justru dengan keadaan seperti ini kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi agar kita tetap survive di bidang apapun ya, baik itu di bidang pendidikan, di bidang usaha, di bidang kemasyarakatan dan seterusnya. Itu kita harus bisa survive ya, harus survive. Jangan menunggu besok kalau pandemi itu sudah selesai saya akan berbuat demikian. Jangan ya, jangan menunggu itu. Dan juga jangan terlena dengan adanya pandemi ini di mana kita disuruh banyak diam di rumah, stay at home ya. Kemudian jangan bersosial kemasyarakatan seperti biasanya. Tidak, jangan menunggu seperti itu sampai kapan ya. Karena kita semuanya nggak tahu kapan ini akan berakhir. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita masih bisa memberi berkarya, bermanfaat, memberi sesuatu hal yang bermanfaat dan berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ini yang harus kita pikirkan dan kita harus lakukan itu ya. Kepada para siswa ya. Saya tahu bahwa pelajaran jarak jauh atau boleh dikatakan pembelajaran daring itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan dari pihak pendidikan atau dalam hal ini sekolah kepada para siswanya. Itu ya harus kita terima seperti itu ya. Karena tidak ada cara lain saat ini ya. Jadi kita menggunakan online learning, kita menggunakan home learning, in-home learning system dan seterusnya ya, belajar di rumah dan seterusnya, di mana guru bisa membimbing dari jarak jauh. Itu memang itu yang bisa kita lakukan. Dan itu semuanya itu sangat ditentukan keberhasilannya itu dari para siswa sendiri ya. Kalau siswa itu antusias mengikutinya ya, tanpa keluh kesah, tanpa alasan macam-macam, diikuti sebaik-baiknya. Ya minimal ada sesuatu yang bisa dipetik dari pembelajaran jarak jauh seperti itu ya. Karena memang cara yang lain tidak ada ya, anak-anak semuanya harus disadari cara lain sementara ini tidak ada ya, cuma itu ya. Ada orang tua yang care, peduli pada anaknya sehingga selalu mengingatkan untuk apa pelajaran, minimal bertanya apa pelajaran saat ini sekarang. Ayo ikuti pelajarannya, jangan main-main dan seterusnya. Itu ada care dari orang tua. Tapi juga tidak menutup kemungkinan orang tua itu nggak peduli pada anaknya karena banyak faktor ya. Mungkin dia sibuk sekali atau bahkan ada orang tua itu yang di mata anaknya itu kurang mendapat respect ya. Artinya orang tua itu tidak dipatuhi oleh anak sehingga ya mau menegur anaknya sendiri itu juga sungkan atau tidak mau, bahkan takut itu ada. Sehingga anaknya itu melakukan apa dia nggak tahu ya. Dia ikut PBM, dia ikut pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh apa enggak, tidak tahu sama sekali ya. Padahal ada ya
Ini tetangga saya sendiri juga ada yang melakukan seperti itu. Malamnya itu begadangan lah, katakanlah main-main atau apa, nongkrong sampai malam larut, bahkan bangun malam pun masih terdengar suaranya gitu. Sehingga bangunnya itu siang ya. Jadi tidurnya subuh, bahkan menjelang subuh, bahkan subuh baru tidur. Nah itu kan bangunnya jam 12 siang ya. Padahal pelajaran online atau pembelajaran jarak jauh itu kan mulai jam setengah 8, jam 8. Ya pasti tidak ada yang bisa ikut. Nah itu ada orang tua yang tidak bisa mengendalikan. Artinya ya tidak gugah, ya tidak ngoyak-ngoyak, ya dibiarkan aja. Bahkan guru BK ya, guru bimbingan karir di sekolah-sekolah itu ada yang visit, home visit di rumah-rumah siswa, itu ada yang mendapatinya sedang tidur itu. Orang tuanya nggak berani membangunkan. Dan dia tidak bangun juga meskipun gurunya datang. Kan seperti itu ya. Ini kenyataan ya. Jadi saya tidak menuduh 1-2 orang, tapi banyak yang melakukan seperti itu. Banyak yang melakukan aktivitas. Pembelajaran daring dikira orang tuanya itu sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh memakai HP gitu. Ternyata dia main game, itu juga banyak. Nah ini kan sekali lagi tergantung dari siswa ya. Kalau guru sudah dikendalikan oleh atasannya ya, dalam hal ini kepala sekolah ataupun kepala dinasnya, itu pasti akan melakukan tugasnya, kewajibannya. Daring ya daring, online ya online, memberi sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tinggal siswanya ini mengikuti apa enggak itu. Kelihatannya mengikuti, ternyata dia buka-buka yang lainnya, itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya. Kalau itu dilakukan, ya pasti nggak dapat apa-apa. Sepertinya sekolah, tapi ya ternyata nggak sekolah sama sekali. Ya. Sehingga ilmunya nggak dapat apa-apa. Ya jujur, kalian semuanya, kita semuanya bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan itu dari internet, dari Mbah Google itu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, mau minta apa saja itu dikasih sama Mbah Google itu ya. Tetapi pendidikan bukan itu ya. Pendidikan bukan itu, harus ada interaksi, harus ada real model ya, jadi model yang nyata, harus ada pembinaan. Nah itu kan di Google tidak bisa kita mendapatkan pembinaan kecuali kalau kita mencari sendiri ya gitu. Ini jadi banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan. Di rumah aja sekarang kan banyak kita lihat siswa-siswa kita tuh gondrong-gondrong ya, rambutnya gondrong panjang, tidak dipotong-potong, kemudian disemir, ya kan, disemir. Bahkan sok juga kelihatan malas mandi ya. Kalau sekolah biasa pasti rajin mandi ya, pagi itu pasti mandi. Tapi kalau seperti ini, situasi seperti ini, sekali lagi tergantung siswa. Ada yang rajin memang mengikuti, itu saya tahu ya, rajin, pasti dia akan mendapatkan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada kita sendiri ya, kita sendiri. Masa pandemik ini kita sendiri. Jangan menunggu, sekali lagi jangan menunggu sampai nanti pandemi berakhir, tapi lakukan sekarang juga apa yang bisa kita lakukan ya, yang manfaat, yang mempunyai makna ya. Usaha juga demikian teman-teman semuanya ya, usaha juga demikian. Jangan menyalahkan karena gini kemudian usaha saya jadi seperti ini. Ya kita harus mencari, karena yang namanya musibah, yang namanya cobaan seperti ini, pandemi seperti ini, pasti ada hal-hal yang membuat kita itu mudah ya, mudah. Solusinya pasti ada. Allah kalau memberikan cobaan itu pasti ada solusinya, pasti ada keringanannya. Di mana di situ ada kesulitan, pasti ada kemudahan, pasti itu. Misalkan saya nggak bisa membayangkan kalau pandemi itu terjadi pada waktu saya masih SMA itu, pasti tuh. Nggak bisa jalan sama sekali karena internet belum seperti sekarang ini, HP belum ada ya, pasti jauh lebih parah. Maka berarti generasi kalian semuanya, anak-anak SLTA, SLTP semuanya ya, yang sedang sekolah, kuliah bahkan, itu Allah menganggap bahwa kalian semua itu kuat menghadapi ini dan bisa mencari solusi untuk menghadapi ini. Itu kuncinya itu ya. Kalau tidak, pasti tidak diturunkan
pandemi seperti ini. Jadi karena sekarang kan teknologi luar biasa, sehingga gampang sebetulnya, ya, gampang mengajari kita untuk kita bisa bersahabat dengan teknologi gitu. Saya sendiri yang merasa sudah tua, saya tidak ingin ketinggalan, jadi saya akan berusaha juga mengikuti sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun gitu. Sekali lagi, marilah kita posisikan diri kita semuanya itu di posisi yang sebaik-baiknya. Saya sebagai guru ingin mengajak, ingin mengajar, ingin mendidik dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sesuatu yang ada yang bisa kita lakukan. Anda sebagai siswa juga harus melakukan hal yang sama. Lakukan hal yang bisa Anda lakukan sebagai siswa sehingga Anda mendapatkan sesuatu seolah-olah seperti kita tetap sekolah, ya, tetap sekolah. Jangan sampai kita itu meninggalkan kegiatan belajar jarak jauh itu. Iman-iman, ya, iman-iman. Jangan sampai kosong sama sekali. Generasi ini bisa putus kalau kita ini tidak dapat apa-apa dari dunia pendidikan. Yang berusaha, yang bekerja juga jangan putus asa, karena memang banyak cara yang bisa kita lakukan, asal kita tetap ikhtiar dan satu lagi sabar menghadapi pandemi ini. Ya, kita lakukan bersama, insya Allah nanti akan hilang dengan sendirinya. Meskipun pandemi itu masih ada, tapi rasanya itu tidak ada lagi. Karena apa? Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa beraktivitas yang bermanfaat, kita bisa menghasilkan sesuatu yang tadinya kita tidak bayangkan, ternyata kita bisa. Seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi tetap semangat hadapi pandemi ini dengan kerja yang manfaat, dengan belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan porsi kita, ya. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Oke? Saya kira demikian dulu, mudah-mudahan menyemangati dan kita harus bisa, ya. Kita harus bisa. Semua harus bisa. Semua harus bisa. Bisa keluar dari masalah ini dan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan kita impikan. Sampai sekian dulu di informasi berikutnya. Mudah-mudahan ini menyemangati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.